Bisa. Rambutnya dirapikan dulu. Di sini. Biar cantik dong. And action. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alex Suhendra dan ini anak saya. Siapa? Sama Arwen Alkais. Mariama Arwen Alkais. Kali ini kita akan mereview wayang. Apa ini, Nak? Buku ya? Buku wayang Gagrag Cirebon yang disusun oleh Mang Asep. Asep Gesik. Ya, saya harap teman-teman menonton video ini sampai habis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ya. Ini tumben banget nih bocilku mau dipakein ini. Pakai apa nih? Mikrofon. Oh, mikrofon. Biasa aja. Nah, ini buku yang menurut saya buku yang sangat lugu ya, tapi punya manfaat yang bagi saya sendiri ini sangat luar biasa. Manfaatnya banyak sekali, terutama bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana bentuk wayang kulit Gagrag Cirebon. Walaupun buku ini tidak semua wayang kulit Cirebon karakternya ditampilkan di sini ya, karena kalau semuanya mungkin bukunya akan sangat tebal, kecuali penyusunannya yang dibedakan ya. Misalnya yang satu lembar ini isinya 4 wayang, itu mungkin akan bisa semua wayang Cirebon bisa masuk dalam ketebalan ini, tapi juga mungkin berpikir jadi kurang bagus juga ya kalau selembar gini kan bagus. Baik, kita akan review ya. Ini harganya waktu saya beli berapa ya, Nak? Papa beli itu 100.000 apa berapa ya? Saya agak lupa ya, nanti bisa dicek di Facebooknya Mang Asep Gesik itu. Kalau misalnya butuh kontaknya Mang Asep Gesik, nanti tulis di kolom komentar aja, nanti saya balas. Saya punya WA-nya Mang Asep ya. Ini isinya, walaupun tulisannya kita akan review ya. Sorry, pelan-pelan, saya harus menyusun dulu ini. Review karena ada bocah saya ini ya. Jadi ya. Review. Pertama, kertasnya ini sepertinya ini kertas HVS. HVS berapa nih? A4 ya? A4S apa berapa ya? Atau berapa sih ini? Ya pokoknya kertas HVS ya. Dan Mang Asep mengatakan bahwa seluruh gambar yang ada di buku ini, itu sudah mendapatkan izin dari pemilik gambar ya. Sudah izin boleh katanya untuk ditampilkan di sini. Nih ya. Saja Mang Asep tidak menyertakan di depan sini, harusnya sih ya. Kalau menurut saya tidak harusnya, menurut saya itu dilampirkan juga bahwa semua gambar yang tertera di dalam buku ini sudah mendapatkan izin dari pemilik gambar. Udah siapa nih wayangnya. Terus yang berikutnya, kualitas gambarnya ada yang sangat bagus, ada juga yang menurut saya kurang jelas ya. Oke. Nah, ini saya nge-review bukan nyoba nyacat ya. Ini untuk evaluasi bersama. Saya nggak ada niat nyacat sama sekali. Karena saya sudah bilang tadi, ini buku yang punya manfaat yang luar biasa untuk saya. Walaupun Mang Asep bilang itu tidak semua wayang ada di situ kok gitu. Ya, saya tahu itu. Terus kemudian apalagi ya? Di dalam sini juga saya menemukan ada wayang yang menurut saya itu bukan wayang Gagrag Cirebon ya. Saya agak ragu kalau itu wayang Gagrag Cirebon. Ini sudah saya tandai. Tidak banyak, kayaknya cuma 4 gitu. Yang pertama adalah
Baik, ini kita lihat lebih dekat ya. Ternyata saya ngecipris dari tadi itu videonya belum direkam. Kita ulang lagi ya. Anakku ketawa tuh katanya mau tidur malah nggak jadi. Oke, kita lihat lebih dekat. Ini saya tidak akan lihatkan satu persatu ya, biar teman-teman beli sendiri ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, ada yang gambarnya tuh kusam gitu ya, secara cetakan gitu ya. Ada yang gambarnya memang jernih, bagus gitu untuk dilihat. Nah, ini kan enak nih. Nah, ada yang kusam, ada. Nah, ini kan enak nih dilihatnya nih, untuk dicermatinya lebih enak. Tapi kalau yang kusam kan jadi agak mengganggu ya. Yaitu untuk evaluasinya Mang Asep. Oke. Atau siapapun yang ingin menyusun buku seperti ini. Nah, sekarang saya akan perlihatkan mana wayang-wayang, gambar wayang yang saya sangat ragu, bahkan mendekati yakin bahwa itu bukan Gagrak Cirebon. Mungkin Mang Asep pas menyusunnya lupa ya, malah masuk slup gitu ke dokumennya gitu, terus malah kecetak. Nah, ini Kunda Dharma. Ini Kunda Dharma, saya juga baru tahu ini karakter Kunda Dharma ini. Ini saya sangat sangsi bahwa ini adalah Gagrak Cirebon dari dari satu. Saya lihat secara kapangan dulu. Ini mendekati Jogja atau mendekati Kedu. Pertama, utah-utahannya ini Cirebon tidak begini nih. Khasnya ya, walaupun ya boleh saja dibikin variasi baru. Khasnya nggak begini. Terus bentuk muka ini ya nggak begini hidungnya nih, kalau Gagrak Cirebon nggak begini. Yang paling mudah dikenali adalah dari ini utah-utahan kelat bahu di sini ya. Kelat bahu. Saya sambil ngecek ini videonya berlangsung nggak, takutnya. Dari kelat bahu ini kayak milik Jogja. Jogja itu ada ndol-ndolnya itu, kalau nggak satu ya 1,5 ya. Terus ini utah-utahannya. Ini kayak mirip punya Surakarta utah-utahannya, tapi juga kayak mirip Jogja ya. Ini tuh mana ya, saya nggak tahu. Ini koleksinya, ini juga inskripsinya di sini nggak terlalu jelas, jadi saya nggak bisa lihat, saya nggak punya loop juga. Nah, ini kalau saya lupa yang bagian ini tuh. Kalau Jogja itu separuh atau utuh ya. Tapi kalau separuh ini punyanya Surakarta. Jadi ini kayaknya perayungan ya. Ini antara Surakarta, Jogja, Kedu. Tapi nah, terus ini sumpingnya ini kayak punya Cirebon gitu. Tapi gerudanya enggak, tapi ini bukan Gagrak Cirebon menurut saya. Dah. Terus ada lagi. Ya kalau ada yang nanti mengevaluasi teman-teman, nggak apa-apa bilang aja. Oke, terus berikutnya adalah Jarasanda. Ini saya kok tidak yakin kalau ini Gagrak Cirebon. Secara epek-epek ya, epek-epeknya Gagrak Cirebon itu tidak begini, ini gepeng. Gagrak Cirebon itu agak beda nih, contohnya runcing dan gendut-gendut di bagian ini, bagian jempol dan telunjuk. Nah, terus runcing di bagian ini. Itu Gagrak Cirebon. Sementara ini gepeng, ini kayak punya Surakarta. Ini kayak punya Surakarta. Tuh. Terus berikutnya ada lagi, itu 2 ya. Ini yang ketiga, Durga. Nah, Durga ini sudah jelas ini bukan miliknya Gagrak Cirebon. Ini sudah ada inskripsinya di sini, PB ke-10 ya. Ada PB ke-10. Dan saya pernah ditanya tuh sama mentor saya, Pak Ikun Sri Kuncoro itu ya. Bapak profesor apa Bapak dokter ya, saya lupa. Bagi dia sih nggak penting itu, embel-embel itu. Yang penting bagi dia adalah pengetahuannya. Waduh. Nah, Pak Ikun tuh pernah nanya, mentor saya itu pernah nanya, Lex, itu Betari Durga itu sebenarnya di wayang Cirebon ada nggak? Terus saya bilang, saya kok ragu ya kalau ada Durga. Kalau Permoni saya tahu itu ada, tapi Durga itu dari kecil sampai sekarang, ya mungkin pas saya nggak nonton aja. Saya nggak pernah tuh nemui ada wayang Betari Durga keluar itu. Kalau Permoni itu sering ya, Durga nggak ada. Nah, atau mungkin di telatah Cirebon yang lain ada Durga, tapi saya sendiri belum pernah melihat. Dan ini bukan Gagrak Cirebon, udah jelas tuh dari gerudanya gitu ya. Ini ada utah-utahannya. Ini punyanya Surakarta ini. Kalau Jogja kan ada telolenya gini, ada belalainya. Kalau Surakarta tidak ada belalai, tapi ada kayak apa sih ini, sungut atau apa gitu. Nah, terus apa lagi ya? Bentuk apa lagi?
Udah minum. Oke. Oke, mana lagi ya? Yang bukan. Ini dia Destarata. Kelihatan enggak ya? Nah, Destarata. Secara gelung aja ini bukan gagrag Cirebon ya. Terus Cirebon itu kan nggak nempel ya gelungnya. Terus utah-utahan ini di kelat baunya. Ini kayak punyanya si Surakarta, dol-dolnya 2, ini utah-utahan di kelat baunya nggak dimakan sama gigi. Kalau itu kan kalau Jogja kan gigi, terus utah-utahannya dari bawah sini, ngelengkung dari sini. Jadi giginya kelihatan, ini giginya ditutup sama utah-utahan ini. Tak apa sih istilahnya ya. Nah, tapi bagian ini, bagian yang sarung ini, yang kelinan sarung ini kayak punya Cirebon. Nah, jadi ini milik siapa ini? Ini anting-antingnya juga ini kayak punya Cirebon. Mungkin ini perayungan ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas secara kapangan ini bukan gagrag Cirebon. Bentuk telinganya juga ini bentuk telinga Cirebon, gitu. Terus mana lagi? Ah, ini satu lagi. Prabu Sencakli. Ini saya ragu ini punya gagrag Cirebon. Nah, ini nggak nempel. Ini mungkin kalau nggak punya kedu, mungkin punya Madura ya. Saya nggak tahu ya. Bagi teman-teman yang mengetahui ini gagrag mana, kasih tahu saya. Itu hanya ada 1, 2, 3, 4 gambar yang 4 gambar apa 5 gambar yang bukan gagrag Cirebon. Ini wayang yang unik banget ya. Kilat Braja ini di Cirebon nih. Ini nggak tahu munculnya kapan, saya nggak pernah tahu. Tapi sering melihat ini keluar dari kotak ya. Waktu. Halo anakku, katanya kamu tidur. Nah itu ya teman-teman, kita lanjutkan di video yang panjangnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini tadi anakku tiba-tiba ngantuk katanya mau tidur. Itu bocahnya di dalam sana masih bengak-bengok ternyata. Bilangnya ngantuk katanya mau ke kamar, oke lah nggak apa-apa. Oke, itu tadi wayang-wayang yang menurut saya itu kok bukan gagrag Cirebon ya, atau tuh saya ragu kalau itu gagrag Cirebon. Terus saya udah bilang sih ke Mang Asep juga, mungkin pas penyusunan lupa atau gimana ya. Nah, kenapa buku ini menurut saya kok lugu ya, lugu banget, tutup polos banget, karena setidaknya saya juga itu nulis buku. Saya itu nulis buku ya, saya nulis novel, saya alhamdulillah baru menerbitkan 3 novel dan ini sedang proses 1 novel lagi. Jadi saya tahu betul bagaimana, dan saya juga doyan baca buku ya, itu banyak buku saya di sebelah sana itu. Jadi setidaknya saya tahu itu penyusunan buku seperti apa gitu. Nah, tapi ini sangat bermanfaat sekali walaupun lugu. Ini adalah salah satu upaya seseorang yang melayani kebutuhan para pecinta wayang di seluruh bumi ya. Salah satunya Mang Asep membuat ini karena sadar betul bahwa buku wayang gagrag Cirebon, buku yang berisi referensi tentang bentuk-bentuk wayang gagrag Cirebon itu sangat susah sekali untuk ditemukan, atau mungkin kalau ada itu cuma 1 atau 2 buku dan itu hanya dimonopoli oleh beberapa orang, dan itu sangat susah sekali untuk didapatkan. Dan kalau misalnya ada seseorang yang memiliki itu dengan alasan yang berbagai macam cara, dia tidak akan memberikannya kepada Anda walaupun Anda bilang akan saya beli itu buku. Nah, itu kan susah sekali ya. Sekarang bayangkan kalau pemilik buku tersebut meninggal, terus buku itu dimakan rayap atau buku itu hilang, maka habislah sudah koleksi buku itu, pengetahuannya selesai sampai di sana saja. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat referensi-referensi yang bisa kita beli itu tentang koleksi wayang, misalnya ensiklopedia wayang dari A sampai Z itu yang bisa kita beli dengan harga yang ada yang sampai 400.000, 300.000 dengan hard copy gitu, atau yang soft copy, nggak tahu itu bajakan atau tidak, harganya cuma 50.000. Terus buku tentang pengetahuan wayang purwa di luar gagrag Cirebon itu banyak sekali, sehingga anak-anak di sini, bocil-bocil itu bisa mempelajari wayang dengan sangat mudah, mencintai wayang sejak dini dengan sangat mudah tanpa dipaksakan, karena buku-bukunya, sumber ilmu pengetahuannya sangat berlimpah. Sementara gagrag Cirebon sendiri pengetahuannya hanya dimonopoli oleh beberapa orang. Ini untuk evaluasi bagi Anda yang memiliki koleksi tentang referensi-referensi itu yang hanya
diopeni oleh diri Anda sendiri tapi tidak mau berbagi ilmunya. Itu kan sayang sekali. Nggak gitu dong caranya. Kalau Anda memang ingin Gagrak Cirebon lestari, maka sebarkan ilmu itu. Kalau perlu jual saja, itu dibikin pabriknya, terus distribusinya diperbaiki, terus ya biar orang lain tuh punya pengetahuan itu. Nah, Mang Asep ini saya ngalem ya, karena saya beli ini, saya tidak mendapatkan gratis ya, ini saya beli dan saya rela untuk mengeluarkan uang untuk membeli buku-buku seperti ini karena saya butuh dan saya yakin banyak orang juga yang butuh. Nah, bagi Anda yang pengen punya buku ini, itu langsung aja kontak di WA-nya Mang Asep, nanti tanya di kolom komentar, saya kasih WA-nya. Nah, ini adalah upaya Mang Asep atau siapapun di luar sana, orang-orang Cirebon atau di luar Cirebon yang ingin melestarikan wayang Cirebon sehingga bisa dinikmati oleh atau dipelajari sejak dini ya oleh adik-adik itu ya masih belajar. Kalau ada bukunya kan enak rujukannya, kita bisa nyari ya kan, bisa nyari, nah, kan enak. Tapi kalau nggak ada, satu, misalnya orang itu nggak punya kuota, nggak bisa searching di internet, atau searching juga dapatnya cuman gambarnya itu aja. Nah, kalau ada bukunya kan enak, ada misalnya dijual di mana itu, beli, terus bisa diopeni, bisa ditaruh di rak buku, nah, bisa dipelajari dengan mudah. Bangun tidur pengen mempelajari, tinggal ke rak buku diambil gitu. Ada temennya datang, saya boleh pinjam aja? Iya boleh, kalau nggak ya silahkan beli, kan gampang. Kalau nggak ada, terus gimana kita mau belajar? Mikir dong. Waduh, maaf ya, ini saya jadi emosi banget. Gitu. Apalagi ya? Jadi terima kasih banyak Mang Asep sudah menyusun buku yang sangat lugu ini. Ada banyak evaluasi tentang buku ini, bagaimana proses penyusunannya dan seterusnya. Tapi Mang Asep sendirian itu sudah menyusun buku ini. Ini memantik saya atau mungkin rekan-rekan saya yang suka sama wayang, terkhusus misalnya wayang kulit Cirebon. Dan karena saya orang Cirebon, itu memantik saya, memprovokasi saya untuk juga menyusun buku tentang wayang kulit Gagrak Cirebon. Nah, kalau masih ada yang protes-protes tentang Mang Asep, kenapa bikin gini, biarin aja Mang Asep, nggak usah dengerin. Orang-orang kayak gitu itu yang pengen orang lain nggak berkembang, dan itu juga sebenarnya membunuh dirinya sendiri, membunuh sesuatu yang ia cintai ya, karena cuma diopeni oleh dirinya sendiri. Gitu. Terima kasih banyak. Saya Alex Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.